catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jumpa lagi dengan ASM Channel, meretas jalan menebar virus kebaikan. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat dunia yang lain dari apa yang selama ini kita jalani. Dan kalau pada episode sebelumnya Anda pernah saya ajak untuk memahami seperti apa dunia mistik, maka kali ini masih di seputar dunia mistik. Tentunya teman-teman sudah banyak yang mendengar cerita tentang Nyi Roro Kidul, betul kan? Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang masih bertanya-tanya, sebenarnya Nyi Roro Kidul itu hanya sebuah legenda atau memang betul-betul nyata? Artinya benar adanya. Dan kalau memang benar itu seperti apa sebenarnya asal usul ceritanya kok kemudian sampai ada Nyi Roro Kidul atau yang sering disebut dengan Nyi Ratu Kidul. Nah, kemudian kalau memang ada, seperti apa kehidupan Nyi Roro Kidul di alam beliau? Saya akan berbincang lagi dengan salah seorang pelaku spiritual Jawa, namanya Ki Raffi. Saya akan sapa beliau. Selamat sore, Ki Raffi. Selamat sore, Pak Jan. Ya. Saya akan bertanya lagi nih, Ki, ya, masih di seputar dunia mistik. Masyarakat kan banyak yang sudah mengenal yang namanya Nyi Roro Kidul, atau Nyi Ratu Kidul. Tapi kan saya yakin sekali bahwa masyarakat selama ini juga masih meraba-raba sebenarnya antara yakin dan tidak. Apakah Nyi Roro Kidul memang benar-benar ada atau tidak, kan mereka juga belum yakin betul. Kemudian bagaimana asal usulnya kan juga mereka belum tahu. Nah, pada kesempatan ini saya akan tanyakan kepada Ki Raffi, sebenarnya Nyi Roro Kidul itu sebuah fenomena kehidupan yang memang benar-benar nyata atau fiksi, Ki Raffi? Jadi terkait Nyi Ratu Kidul ya, Nyi Roro Kidul itu memang banyak versi, dan masing-masing sebenarnya mempunyai keyakinan tersendiri ya. Nah, cuma kadang ada perbedaan yang mendasar ketika versi yang satu dari pelaku spiritual yang memang erat kaitannya dengan dunia-dunia seperti itu, ada juga yang hanya pengetahuan tentang Ratu Kidul yang berdasarkan pada sejarah atau babat-babat saja. Ini yang kadang kemudian membuat distorsi yang kuat terkait Nyi Ratu Kidul. Nah, sesuai dengan keyakinan masyarakat Jawa dan pelaku, khususnya pelaku spiritual Jawa ya, yang namanya Nyi Roro Kidul itu ada, Pak Warjan. Nah, yang perlu saya tegaskan kali ini bahwa kita harus membedakan antara Nyi Roro Kidul dengan Ratu Kidul. Ini dua sosok yang berbeda. Ini yang kadang orang nggak paham. Seperti itu. Jadi perbedaan antara Nyi Roro Kidul dengan Ratu Kidul atau yang disebut Eyang Ratu Kidul, orang Jawa nyebutnya Eyang Ratu Kidul. Itu dua sosok yang berbeda. Riwayatnya seperti ini. Jadi dahulu kala alam mistik ya, alam gaib ya, alam spiritual yang alam tidak nampak di Jawa itu kan semua ada rajanya. Indonesia aja ada presidennya kan, gitu. Nah, presiden atau pemimpin atau ratu dari para makhluk halus itu yang ada di seluruh kepulauan Nusantara itu disebut Nyai Roro Kidul. Itu asli lelembut, bangsa halus, bener bangsa halus, murni bangsa halus ya. Sampai suatu saat ada perempuan yang merupakan adik dari Prabu Joyoboyo di Kediri. Adik Prabu Joyoboyo ini orang beneran. Iya. Karena dia cacat, ya, riwayatnya seperti itu. Karena dia cacat, kemudian dia dibuang atau diasingkan ke tepi laut. Tujuannya kan agar
tidak memalukan keluarga dan mungkin mati dan sebagainya. Tapi karena dia memang darah ratu, darah orang yang linuih ya, dia kemudian bertapa. Nah, ketika bertapa, dia tidak makan, tidak minum, otomatis kan badannya bukan menyusut ya, mengurus. Mengurus bukan mengecil, mengurus. Tetapi ketika laku pertapaan itu semakin mengecil, bukan mengecil apa tadi? Semakin mengurus raganya, itu aura ruhaninya, sinar ruhaninya semakin semakin kuat. Contoh orang puasa yang masih makan minum ya, cuma bukannya nanti maghrib, sahurnya menjelang subuh. Itu aja ketika orang puasa raine keton mencorong ya kan, orang Kebumen bilangnya keton mencorong walaupun orang dalam kondisi lapar. Iya, lapar dan itu masih makan. Nah, ini tidak makan, tidak minum, cuma menyerap energi suasana murti atau suasana alam semesta gitu. Nah, pada titik tertentu kemudian ruhaninya itu bercahaya sekali sehingga raganya itu nggak kelihatan karena kena cahaya. Contoh, kita punya jarum, ketika jarum itu kita pegang, kita lihat ini bisa. Tetapi ketika jarum ini kita dekatkan ke sumber cahaya neon, kita nggak bisa lihat jarum. Pak Warjan moto matahari terbit atau matahari tenggelam atau matahari di tengah-tengah lagi panas-panasnya, itu di matahari itu depannya ada kabel, difoto saja. Itu kabel yang melewati matahari pasti nggak kelihatan, kanan kirinya kelihatan. Itu yang namanya proses dematerialisasi. Orang Jawa bilangnya moksa. Itu memang ranah spiritual, makanya ketika kita bilang moksa, itu ranahnya spiritual, nggak bisa dicari ranah fisiknya. Bekasnya moksa mana tanda-tandanya, karena dia itu menjadi cahaya, kok dicari badannya nggak bisa kan. Nah, si adik dari Joyoboyo itu kemudian sampai pada tahap moksa. Karena dia dari fisik menjadi badan cahaya, dia energinya luar biasa sekali, melebihi energi yang memang sudah halus, yang dari sananya halus itu, si Roro Kidul itu. Akhirnya si Roro Kidul ini kalah daya dengan adiknya si Joyoboyo. Akhirnya kalah daya, dia jadi patihnya. Yang adik dari Joyoboyo ini yang sudah berbadan halus, badan halus atau hanyiluman, ya kan? Nyiluman itu kan artinya selamat kemana-mana, tidak terhalang oleh fisik, gitu kan. Nah, kemudian dia jadi ratunya. Makanya orang Jawa menyebut Ratu Kidul itu Eyang Ratu Kidul, karena itu leluhur mereka dari genetik kerajaan-kerajaan. Kalau yang satunya, yang bangsa halus, itu disebut Nyai Roro Kidul. Ada juga Nyai Glorong dan sebagainya. Gitu. Jadi Eyang Ratu Kidul itu asal usulnya memang dari manusia ya, yang kemudian melakukan proses moksa atau dematerialisasi. Berarti yang sekarang bertahta di kerajaan Laut Selatan, ya, itu Eyang Ratu Kidul. Eyang Ratu Kidul. Itu memang rohnya ya, atau apa namanya ya, istilahnya apa ya? Ya, roh sama fisik, cuma dia sudah terdematerialisasi fisiknya, udah moksa gitu. Sebenarnya raganya masih ada, cuma kan karena kalah daya sama cahayanya roh, dia kemudian nggak tampak. Gitu. Kalau bahasa Arabnya itu Rizalul Gaib. Nah, Rizalul Gaib itu sama saja, Rizal itu tadinya kekotoran fisik yang kemudian menjadi gaib. Gitu ya. Nah, kemudian kalau seperti itu, apakah Eyang Ratu Kidul yang tadi dijelaskan Ki Raffi itu sudah masuk pada kategori penghuni dunia mistik ya, Ki Raffi ya? Iya, dia malah jadi ratunya di Nusantara. Baik semua lembut, semua makhluk halus dunia mistik apapun yang di Nusantara itu, dia ratunya si Eyang Ratu Kidul itu. Kemudian sering-sering ya orang itu ada yang katanya kesurupan. Ya. Kesurupan katanya kerasukan Nyi Ratu Kidul. Ya. Ada juga orang yang katanya itu keselong, itu kemudian sampai di keraton Ratu Kidul. Ya. Fenomena semacam itu apa memang benar terjadi itu, Ki Raffi? Ya. Dan mungkin bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya? Yang namanya kesurupan itu ada. Surup itu kan bahasa kesurupan atau keselong. Kalau yang tahu-tahu seperti dibawa kemana itu namanya keselong ya.
Tapi kalau yang tahu-tahu badannya nggak sadar terus kemasukan orang, itu namanya kesurupan. Iya. Nah, kalau kesurupan itu kan sebenarnya terdistorsi energi gaib yang lebih gede, kemudian raganya akhirnya kalah daya, akhirnya raganya itu disilih, diselang, ya, dipinjam, Ya. dipinjam. Jadi dia gerakan, tapi rohnya tetap masih ada, rohnya manusia itu, cuma rohnya kalah daya, akhirnya otak, terus pakarti fisik dan sebagainya itu digerakkan oleh energi yang dari luar itu. Makanya disebut kesurupan atau ketempelan karena ditempeli energi. Berarti Ya kan? ada makhluk dari luar yang masuk. Iya, yang masuk itu energinya sebenarnya atau kepanjingan ya kan, kemasukan gitu kan. Nah, kalau yang keselong itu hampir sama, cuma biasanya kalau keselong bisa dengan raganya dibawa. Bisa keselong nggak balik bisa. Atau bisa setelah itu dia dikembalikan bisa. Tapi biasanya ini fenomenanya langka ya, yang keselong sampai seperti itu. Cuma yang perlu kita tegaskan di sini bahwa ketika orang bilang itu kesurupan Eyang Ratu Kidul, itu sangat mustahil. Karena hukumnya moksa, hukum dematerialisasi itu tidak bisa memasuki raga orang. Karena dia masih punya raga. Ketika dia kesurupan, pasti yang masuk di situ adalah sukma atau roh yang itu jasadnya sudah nggak ada, atau bangsa halus sekalian itu malah bisa. Berarti mungkin bukan Nyi Roro Kidul, Ya. tapi mungkin anak buahnya. Anak buahnya ada Nyi Blorong, dan ya anak buahnya sampai tingkat RT, sampai tingkat desa dusun itu kan ada semua. Iya. Iya. Kemudian ini Ki Raffi, kalau cerita Nyi Roro Kidul biasanya kan tidak lepas dari Nyi Blorong. Iya. Kalau cerita yang berkembang di masyarakat, Nyi Blorong tuh konon kabarnya itu anaknya Nyi Roro Kidul. Iya. Apakah memang benar seperti itu? Kalau di alam sana yang namanya manak kumanak ya, Iya. itu kan tetap ada, tapi kita nggak tahu proses detailnya ya. Nggak mungkin orang bisa lihat di sana ada persalinan dan sebagainya. Kalau menurut saya itu Iya. terlalu mempersonifikasikan makhluk sana. Oh, iya. Ketika masuk ke sana iya lihat macam, tapi cuma sekilas karena memang ada dimensi pembatas kan. Nah, cuma kalau itu disebutkan anak dari Ratu Kidul atau Eyang Ratu Kidul, kalau saya kurang sependapat. Itu karena itu bangsa halus beneran, kayak gitu kan. Nyi Blorong, ya. Nyi Roro Kidul, ya itu bangsa halus beneran. Nanti ada Nyi siapa lagi itu bangsa-bangsa halus beneran yang memang itu sudah kodratnya dari awal sebagai bangsa halus. Karena selain manusia itu memang ada bangsa halus. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an kan disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, ya kan, bahwa orang-orang yang mukmin yang percaya Beriman, itu ya. beriman adalah orang-orang yang percaya adanya gaib. Iya, itu. Nah, kemudian ini Ki, kalau di film-film, Iya. kemudian di cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, Nyi Blorong itu digambarkan sebagai sosok makhluk halus yang jahat. Ya. Apakah memang benar seperti itu? Ya, memang yang namanya Nyi Blorong, terus Nyi Roro Kidul dan anak buahnya memang itu tergolong sebagai satu bangsa siluman yang memang bangsa siluman takdirnya seperti itu. Dia mengganggu manusia, mencelakakan manusia dan sebagainya. Makanya orang Jawa dulu menyebutnya Eyang Ratu Kidul, selalu kalau orang sekarang dikirimi Al-Fatihah ya, didoakan juga karena agar memang tugasnya Eyang Ratu Kidul itu menjaga para generasi-generasi Jawa itu agar tidak diganggu oleh bangsa halus itu. Berarti Nyi Ratu Kidul atau Eyang Ratu Kidul itu punya sifat yang baik ya? Iya. Iya. Jadi dia moksa itu, yang namanya orang moksa atau Rizalul Ghaib itu kan dia punya tugas masing-masing ya, yang kita kadang tidak tahu. Termasuk ada Sunan Kalijogo yang kadang katanya orang masih sering bisa ketemu dengan Gajah Mada, dengan Pangeran Diponegoro, semua orang-orang terdahulu masih bisa menemui kan. Bahkan kadang ada yang bilang ketemu Soekarno juga kan, Presiden Soekarno gitu. Itu mereka punya tugas masing-masing walaupun raga fisiknya sudah tidak ada. Gitu. Baik, saya kira sudah cukup jelas Ki Raffi ya. Apa yang dijelaskan Ki Raffi sudah memberikan gambaran kepada masyarakat ya, yang selama ini mungkin masih penasaran terkait dengan keberadaan Nyi Roro Kidul. Terima kasih Ki. Sama-sama. Sampai ketemu lagi lain kesempatan.
Demikian teman-teman, ternyata mengasihkan juga berbincang tentang Nyi Roro Kidul. Dan dari penjelasan itu saya kira teman-teman sudah bisa memahami bahwa Nyi Ratu Kidul itu memang sosok dari makhluk gaib yang memang benar adanya. Dan selain Nyi Roro Kidul juga ada makhluk-makhluk gaib yang lain, ada Nyi Blorong dan juga mungkin ya nyi yang lain lah yang ada di dunia sana. Yang jelas mereka berada di dunia yang lain, tetapi mereka memang secara faktual ada, hanya saja karena kita berada pada dunia yang berbeda maka kita tidak bisa menjamah ke sana. Tetapi ada satu fenomena bahwa beberapa orang ya mengalami kejadian di mana dia merasa diajak oleh seseorang atau mungkin makhluk lain yang pada akhirnya kemudian juga bisa sampai ke dunia gaib, dan setelah itu orang itu kemudian bisa menceritakan setelah dia kembali ke keluarganya. Saya kira itu aja dulu aja, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Yang pasti bicara masalah mistik, teman-teman nggak usah bersungguh dulu bahwa wah ini kenapa kok kita berbicara yang tidak material. Justru kita yang selama ini selalu hidup berada dalam kehidupan yang material ini perlu mengenal juga bahwa di balik dunia material ternyata ada dunia imaterial yang istilahnya saja berbeda-beda. Ada yang menyebut dunia gaib, ada yang menyebut dunia mistik dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa, wassalam.